dosen pengampu mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus, Ibu Andi Diandiarfa, MPSI Psikolog. Saya Sari Werdayani dengan akhiran NIM 025 akan mempresentasikan mind mapping saya. Nah, di belakang saya sudah ada mind mapping saya, dan kali ini saya akan mempresentasikan kesimpulan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Nah, baik, langsung saja kita ke kelompok pertama. Nah, adapun pokok pembahasan yang dibahas di dalam kelompok 1 yaitu terkait dengan pengembangan model pelayanan dan pendidikan anak berkebutuhan khusus, kemudian apa itu anak berkebutuhan khusus, tunarungu dan tunanetra, kemudian karakteristik tunarungu dan tunanetra, kemudian penyebab tunarungu dan tunanetra, serta model pelayanan yang diberikan. Baik, langsung saja. Model pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus, tunarungu dan tunanetra. Nah, model pelayanan dan pendidikan anak berkebutuhan khusus merupakan program dan pelayanan yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem pendidikan bagi anak-anak yang mengalami kesulitan, keterbatasan dalam mengikuti program pendidikan dengan berbagai alasan dan membutuhkan bantuan khusus. Nah, kemudian adapun tunarungu dan tunanetra. Nah, tunarungu adalah kondisi kehilangan fungsi indera pendengaran yang dialami individu baik yang terjadi sebelum lahir, saat lahir maupun setelah lahir. Kemudian yang kedua yaitu tunanetra. Nah, tunanetra merupakan individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Selanjutnya yaitu karakteristik tunarungu dan tunanetra. Nah, adapun karakteristik dari tunarungu dan tunanetra dapat dilihat dari yang pertama yaitu tunarungu, yang pertama karakteristik intelijensi, kemudian karakteristik bahasa, dan yang ketiga yaitu karakteristik sosial emosional. Kemudian karakteristik tunanetra yaitu yang pertama kognitif, di mana dapat dilihat dari keanekaragaman pengalaman. Kemudian yang kedua yaitu dilihat dari fisik, kelainan seperti kelainan organ mata. Kemudian yang ketiga yaitu akademik, di mana dia mengalami hambatan dalam membaca. Kemudian dia harus dia harus membaca menggunakan huruf braille. Kemudian yang keempat yaitu karakteristik motorik. Nah, karakteristik motorik yang dilihat dari tunanetra ini seperti hilangnya kemampuan penglihatan. Itu penyebab tunarungu dan tunanetra. Nah, penyebab terjadinya tunarungu dan tunanetra yang pertama yaitu yang terjadi pada tunarungu disebabkan oleh faktor dari dalam diri anak, kemudian faktor dari luar diri anak, dan kemudian dari kedua faktor ini merupakan penyebab terjadinya tunarungu. Kemudian tunanetra. Nah, adapun faktor penyebab terjadinya tunanetra yaitu yang pertama pada saat neonatal atau pada saat prenatal atau sebelum kelahiran, kemudian pada saat neonatal, saat kelahiran, dan yang terakhir yaitu pada saat postnatal atau setelah kelahiran. Kemudian model pelayanan anak berkebutuhan khusus yang pertama yaitu tunarungu. Adapun model pelayanan yang diberikan untuk anak tunarungu yaitu seperti pendidikan segregasi. Nah, pendidikan segregasi ini merupakan penyelenggaraan secara terpisah dari pendidikan anak-anak normal. Kemudian yang kedua yaitu pelayanan yang kedua yang diberikan yaitu pendidikan inklusi. Nah, penyelenggaraan pendidikan yang kompleks yang tidak hanya pengaturan anak-anak cacat saja, tetapi anak cacat bisa belajar bersama dengan anak normal lainnya. Jadi di sini anak cacat atau anak berkebutuhan khusus tidak ibaratnya tidak dipisahkan, tetapi digabungkan dengan anak normal lainnya. Kemudian model pelayanan untuk anak tunanetra yang pertama yaitu diberikan sebuah media seperti huruf braille, kemudian kamera khusus untuk tunanetra, kemudian mesin baca dan media penunjang lainnya. Nah, selanjutnya demikian pembahasan untuk materi kelompok 1. Selanjutnya kita beralih kepada kelompok 2. Di mana kelompok 2 membahas tentang model pelayanan dan pendidikan anak ADHD, ASD, dan tunalaras. Yang pertama yaitu ADHD. Nah, ADHD merupakan gangguan perilaku
yang ditandai dengan adanya gangguan pemusatan perhatian pembicaraan, kemudian pemusatan pembicaraan yang lepas kontrol dan perilaku yang hiperaktif. Nah, selanjutnya yaitu ASD. Nah, ASD merupakan bagaimana anak atau anak yang memiliki kebutuhan khusus, dia memiliki perilaku yang sangat aktif sehingga orang-orang di sekitarnya tidak mampu mengatasi dia. Dan yang ketiga yaitu tunalaras. Nah, tunalaras yaitu memiliki karakteristik anak yang selalu memukul atau menyerang temannya, kemudian pemarah dan tidak sopan terhadap teman-temannya yang lain. Nah, adapun model layanan yang diberikan yaitu yang pertama okupulasi terapi untuk memberikan penanganan modifikasi perilaku. Kemudian yang kedua terapi wicara yang diperlukan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi anak. Kemudian yang ketiga yaitu terapi sensori integrasi, di mana terapi ini diperlukan untuk penanganan gangguan sensori integritas. Nah, baik, demikian pemaparan dari materi kelompok 2. Selanjutnya beralih ke materi kelompok 3 yaitu model pelayanan dan pendidikan anak berkebutuhan khusus, cerdas, berbakat, dan disleksia. Nah, anak cerdas berbakat atau gifted merupakan istilah anak dalam bahasa Indonesia yang sering digunakan untuk menyebut anak berbakat, anak luar biasa, dan untuk anak-anak jenius. Nah, kemudian yang kedua yaitu disleksia. Disleksia merupakan anak yang memiliki kemampuan atau bakat yang luar biasa. Nah, kemudian ada pun program dan teknik bimbingan bagi anak cerdas berbakat. Yang pertama yaitu program bimbingan. Disleksia merupakan anak yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Nah, program dan teknik bimbingan bagi anak cerdas berbakat yang pertama yaitu program bimbingan dengan yang pertama pengayaan, kemudian yang kedua percepatan, dan yang ketiga pengelompokan khusus. Kemudian presentasi untuk materi terakhir yaitu materi kelompok 4 yaitu model layanan pendidikan ABK, disgrafia, dan diskalkulia. Nah, disgrafia adalah anak yang mengalami hambatan dalam menulis. Kemudian yang kedua yaitu diskalkulia. Nah, diskalkulia ini merupakan anak yang ditandai dengan kesulitan berhitung. Nah, adapun model layanan yang diberikan yaitu dengan memberikan kosakata yang banyak terhadap anak, disgrafia. Kemudian untuk anak yang mengalami kesulitan menghitung, kita memberikan media atau sarana yang bisa mengurangi kemungkinan hambatan-hambatan tersebut bisa hilang. Nah, mungkin demikian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.